Selamat sahabat, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat sahabat. Luar biasa. Sambutan seperti ini merupakan kebutuhan saya. Ketika saya menyapa dengan sambutan yang begitu bersemangat, yang tadinya saya kurang semangat, sekarang tiba-tiba semangat saya bertambah. Oleh karena saya tidak akan mau mengecewakan saudara-saudara. Amin. Ketika saudara bersemangat untuk datang berbakti, maka saya sebagai pembicara, pelayan, khotbah pun harus menyajikan sesuatu firman Tuhan dengan semangat. Persekutuan, perkumpulan umat-umat percaya Ebenezer Ministry Media Online, baik seluruh pengurus dan seluruh staf, begitu juga saudara-saudara yang hadir pada saat ini untuk berbakti secara online dan juga offline, tatap muka langsung. Saya menyampaikan shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama ada baiknya kita patut memanjatkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena kasih kemurahan-Nya yang begitu besar, memberikan waktu dan kesempatan kepada kita boleh menikmati satu perbaktian hari Sabat seperti pada saat ini di dalam rasa sukacita dan damai sejahtera. Kami atas nama keluarga besar RH Tambunan mengucapkan terima kasih kepada Ebenezer Ministry Media Online yang sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk boleh ambil bagian pelayanan pada hari Sabat ini. Sudah barang tentu kami bukan orang yang hebat, yang membawa sesuatu yang luar biasa. Kami hanya orang biasa-biasa saja. Tetapi pelayanan kami adalah untuk membawa firman Tuhan yang kiranya akan boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, baik yang ada di dalam studio ini dan juga bagi saudara-saudara yang mendengarkan secara online, agar kiranya pelayanan firman pada Sabat ini menjadi berkat bagi kita semua dan sudah barang tentu untuk hormat kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum saya melanjutkan pembicaraan saya pada Sabat ini, saya ingin mau bertanya kepada saudara-saudara. Saudara tidak perlu harus jawab secara langsung. Boleh jawab di dalam hati. Jawabannya gampang, iya atau tidak. Pertanyaan pertama, saya akan sampaikan secara perlahan-lahan supaya saudara-saudara boleh memahami secara sungguh-sungguh. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apakah seseorang harus menjadi anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7 supaya dia dapat diselamatkan? Apakah seseorang
harus menjadi anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 supaya dia beroleh keselamatan? Yang pertama, jawabannya ya dan tidak. Simpan saja di dalam hati dulu. Yang kedua, apakah ada orang lain? Apakah ada orang lain dari denominasi gereja lain yang akan diselamatkan? Saya ulangi, apakah ada orang dari denominasi gereja lain yang akan diselamatkan? Saudaraku, dua pertanyaan ini saudara cukup jawab ya atau tidak. Bila mana saudara menjawab pertanyaan yang pertama dengan tidak harus menjadi anggota gereja Advent supaya selamat. Lalu pertanyaan yang kedua, saudara jawab iya, artinya ada juga orang yang diselamatkan dari gereja denominasi lain. Maka saya akan mengajukan satu pertanyaan lagi kepada saudara-saudara. Dan itulah yang akan menjadi judul daripada khotbah saya pada Sabat ini. Pertanyaannya adalah, kalau begitu, mengapa saya harus menjadi anggota gereja Masehi Advent hari ke-7? Kalau memang keselamatan itu adalah melalui kasih karunia, bukan ditentukan oleh gereja di mana saya menjadi anggotanya, dan anggota gereja lain pun, dari denominasi gereja lain pun juga ada yang diselamatkan. Mengapa kita harus menjadi anggota gereja Advent yang memiliki banyak atau lebih banyak peraturan-peraturan, larangan-larangan, tidak seperti gereja-gereja yang lain? Saudaraku, salah satu yang orang lain kenal tentang gereja Advent adalah gereja yang baik, tetapi ada tetapinya. Mereka katakan gereja Advent terlalu banyak larangan, terlalu banyak peraturan. Seperti apa yang tertulis di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-21 mengatakan, don't touch it, don't handle it, don't taste that. Jangan sentuh itu, jangan jamah itu, jangan makan itu tidak boleh, itu haram, dan lain sebagainya. Itu sangat banyak didapati di dalam gereja Masehi Advent hari ke-7. Tetapi saya mau beritahukan kepada saudara-saudara, barangkali saya terlalu percaya diri untuk mau mengatakan ini, bahwa gereja Masehi Advent hari ke-7 dengan segala kelebihan dan kekurangannya merupakan gereja di mana Tuhan memberikan tugas khusus untuk menyampaikan pekabaran Injil ke seluruh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Amin, saudara. Amin. Inilah yang menjadi misi gereja Masehi Advent hari ke-7, yaitu untuk memproklamirkan kepada semua bangsa, kepada semua bahasa, kepada semua suku dan kaum tentang Injil kebenaran di dalam konteks pekabaran 3 malaikat. Di mana di dalam pekabaran 3 malaikat itu merupakan suatu berita yang harus disampaikan untuk menuntun orang-orang untuk menurut kepada hukum Allah dan memiliki
kesaksian akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wahyu pasal yang ke-14 ayat 6 dan atau hingga yang ke-10. Inilah inti daripada pekabaran yang kita akan sampaikan, agar menuntun orang menurut kepada hukum-hukum Allah dan mempunyai kesaksian tentang Yesus. Bila mana kita pelajari secara ringkas saja bahwa pekabaran tiga malaikat yang berisikan, yang pertama mengatakan, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Pekabaran yang kedua, sudahlah rubuh Babel, kota besar itu. Dan yang ketiga, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murkanya dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita perlu menyadari satu hal, bahwa cepat atau lambat, bahwa waktu dan kesempatan seperti apa yang masih kita nikmati saat ini, suatu saat barangkali tidak akan ada lagi. Oleh karena ada pembatasan, ada larangan, peraturan, undang-undang, dan lain-lain segala macam. Sebagian atau ada berita ketika Presiden Donald Trump masih menjadi Presiden Amerika Serikat, ada peraturan-peraturan yang dia keluarkan. Tetapi ada sebagian orang mengatakan kita tidak perlu untuk mau berkhutbah atau membicarakan tentang doktrin. Oleh karena doktrin itu terlalu berat, susah dimengerti. Cukuplah sampaikan pekabaran Injil, kabar baik, good news yang enak untuk didengar tentang Juru Selamat dengan kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Bahkan di gereja kita sendiri pun hal ini terjadi. Banyak anggota-anggota gereja kita yang tidak terlalu suka mendengarkan atau mengikuti khotbah-khotbah tentang doktrin, tetapi lebih suka mendengarkan khotbah-khotbah yang enak untuk didengar. Tetapi doktrin yang saya maksudkan adalah bukan semata-mata tentang 28 doktrin Gereja Masehi Advent hari ke-7, walaupun itu merupakan bagian daripada Bible doktrin yang sesungguhnya. Dan untuk itulah, suka atau tidak suka, bila mana kita mengambil bagian di dalam pekabaran Injil, kita harus menyampaikan doktrin Alkitabiah yang sesungguhnya sesuai dengan firman Tuhan. Tidak hanya berbicara tentang katakanlah kasih karunia yang enak untuk didengar telinga, atau khotbah-khotbah tentang teologi kemakmuran. Kalau menjadi umat Tuhan, maka hidupnya akan dipenuhi dengan kesenangan, kebahagiaan, atau kebaktian-kebaktian yang bertopik
kesuksesan di dalam karir, atau perbaktian-perbaktian praise and worship yang bahkan sudah memasukkan unsur-unsur musik-musik duniawi di dalam perbaktian untuk kesenangan semata-mata. Bahkan banyak yang terjadi, orang datang untuk mengikuti kebaktian KKR, kebangunan rohani, kesembuhan ilahi. Ketika mereka tidak mendapatkan kesembuhan itu, maka mereka akan kecewa. Oleh karena fokusnya hanyalah tentang kesembuhan. Ketika kesembuhan itu didapatkan, maka tiba-tiba mereka menjadi bersemangat dan bertobat. Tetapi segera sesudah tidak ada kesembuhan, maka mereka pun merasa kecewa. Saudaraku, tidak ada satu peristiwa yang terjadi kepada diri kita kecuali ada maksud dan rencana Tuhan. Saudara dan saya menjadi anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 bukanlah suatu kebetulan, tetapi juga bukan karena kita seolah-olah lebih baik daripada kebanyakan orang lain. Sama halnya ketika Allah memilih Israel menjadi umatnya, bukanlah oleh karena bangsa Israel lebih baik, lebih penurut kepada Allah, bukan karena Allah mengasihi lebih baik, lebih besar kepada bangsa Israel daripada bangsa-bangsa yang lain, tetapi itu adalah semata-mata wewenang penuh daripada Allah yang memilih Israel sebagai umatnya dengan satu maksud dan tujuan, agar bangsa itu mau menyembah dan memuliakan Dia dan menyambut Dia ketika Dia datang pertama kali ke dunia ini. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi? Ternyata bangsa itu bukan menyambut. Bahkan sampai sekarang pun banyak bangsa Israel yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Raja di atas segala raja. Oleh karena mereka menganggap bahwa Raja Mesias yang akan datang itu adalah Raja yang penuh dengan kemegahan, tidak seperti kelahiran Yesus yang lahir bahkan secara hina di kandang domba. Boleh jadi di antara kita, saudaraku, ada yang menjadi anggota gereja Advent seperti saya yang sudah dilahirkan oleh orang tua, ibu bapak saya yang agama Advent. Atau ada saudara-saudara barangkali yang menjadi orang Advent, mengikuti atau dipengaruhi oleh pasangan hidup, suami, istri melalui perkawinan. Atau juga mungkin ada di antara saudara yang menjadi anggota gereja Masehi Advent oleh karena mengikuti kebaktian kebangunan rohani, maka saudara tergerak hati melalui gerakan Roh Kudus untuk masuk menjadi anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Saudaraku, apapun caranya, yang pasti adalah ada maksud dan rencana Tuhan memanggil dan memilih saudara dan saya untuk menjadi saksi memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Fenomena yang terjadi sekarang ini, saudara, mengatakan banyak jalan ke surga. Semua gereja itu kurang lebih sama, beda-beda tipis lah. Kan sama-sama percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari apa saja berbakti, boleh-boleh saja.
Oleh karena semua hari itu hari baik, hari Tuhan. Semua yang Tuhan ciptakan itu halal untuk dimakan. Tidak ada yang haram. Yang sudah diciptakan boleh dinikmati. Penurutan hukum tidak perlu lagi. Oleh karena kematian Yesus ketika dia disalibkan, dengan kepercayaan mereka bahwa hukum-hukum itu pun sudah disalibkan dan tidak berlaku lagi. Saudaraku, sementara dahsyatnya pekabaran-pekabaran seperti ini yang sedang terjadi di dunia kita sekarang ini, berkembang begitu pesatnya ajaran-ajaran palsu. Disinilah saat dan waktunya saudara dan saya sebagai anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 harus tampil lebih proaktif, menyuarakan, memberitakan Injil kebenaran sejati dan doktrin Alkitabiah berdasarkan firman Tuhan yang sebenarnya. Jikalau saudara, baik mungkin yang ada di studio dan juga yang kebetulan mengikuti kebaktian secara online, jikalau saudara sampai saat ini belum menjadi anggota gereja Masehi Advent hari ke-7, saya menyarankan agar saudara mempertimbangkan dan memutuskan untuk mendengar ajaran gereja Masehi Advent hari ke-7. Oleh karena kalau tidak, saudara akan banyak tertipu dan dibohongi oleh ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran nabi palsu yang semakin dahsyat pada zaman kita sekarang ini. Saudara mungkin boleh pertimbangkan dan putuskan, jikalau saudara belum menjadi anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Oleh karena kalau tidak, saudara akan banyak dibohongi, banyak ditipu oleh ajaran-ajaran palsu. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah menjadi anggota gereja Masehi Advent hari ke-7? Saudara, bukanlah kebetulan menjadi anggota gereja ini atau menjadikan gereja Advent sebagai salah satu pilihan dari sekian banyak denominasi gereja-gereja yang bahkan mungkin ratusan atau bahkan ribuan, lalu saudara hanya kebetulan memilih gereja Advent sebagai keanggotaan saudara. Ayat inti kita yang sudah dibacakan tadi di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudara-saudara, memanggil dan memilih saudara dan saya adalah dengan satu maksud dan rencana agar kita menjadi juru bicara kabar firman Allah tentang kebenaran, perbuatan-perbuatan besar daripada Allah yang penuh kasih dan kemurahan untuk menyelamatkan kita sebagai orang-orang berdosa.
Saudaraku, kita jangan pernah berpikir bahwa tidak ada lagi masalah bila mana seseorang sudah percaya kepada Yesus, padahal mereka memiliki doktrin, ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Lalu kita berpikir, ya sudah cukup, kan sama-sama kita percaya kepada Yesus. Kalau gereja mungkin beda-beda tipis lah, tidak sama. Tetapi apa yang saya mau katakan, bila mana seseorang pun sudah percaya kepada Yesus, tetapi tidak mengikuti hukum dan menyaksikan kebesarannya, maka barangkali itu tetap menjadi suatu tugas dan persoalan bagi kita. Mereka percaya Tuhan akan menyelamatkan manusia secara diam-diam, rahasia. Yang kita sering dengarkan itu secret rapture. Bahwa katanya bahwa umat manusia ini Tuhan akan angkat ke surga secara diam-diam dan secara rahasia yang orang lain tidak akan ketahui, yang berbeda dengan apa yang kita pelajari dan yakini. Mereka berbakti bukan pada hari Sabat, tetapi mengatakan semua hari itu sama dan hari apapun itu adalah hari Tuhan. Tidak beda. Hari Senin, Minggu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sama. Dan ada satu fenomena yang mengatakan bahwa saudara-saudara kita banyak yang mengatakan bahwa hari Minggu itu pun termasuk apa? Hari Sabat. Semua ciptaan itu halal. Tidak ada yang haram. Semua disikat. Saudaraku, seperti apa yang saya katakan tadi, cepat atau lambat, suatu saat kita tidak mempunyai waktu dan kesempatan yang bebas seperti saat ini untuk menyampaikan pekabaran Injil. Walaupun belum barangkali menjadi suatu undang-undang resmi di Amerika Serikat, tetapi ketika Presiden Donald Trump memerintah, dia mengeluarkan satu maklumat di Amerika Serikat yang bunyinya seperti ini. Every Sunday is now designated as a national day of prayer. Ini adalah maklumat yang Donald Trump buat, bahwa hari Minggu akan ditentukan sebagai hari nasional untuk beribadah, berdoa. Dikatakan selanjutnya, anyone who refuse to observe Sunday will be rebaptized, waterboarded, or sent to jail for 10 years. Jadi kalau orang tidak mau berbakti, berdoa sebagai hari Minggu yang ditentukan, maka hukumannya akan dipenjarakan selama 10 tahun. Saya tidak tahu kalau saudara-saudara dapat message di WhatsApp baru-baru ini yang mengatakan bahwa Presiden Rusia Putin sudah mengeluarkan perintah bahwa di seluruh jajaran pemerintahannya di Rusia tidak diperkenankan lagi untuk beribadah secara bebas, baik secara tertutup, baik secara terbuka, dan ini sudah merupakan undang-undang dan
hukumannya berat bagi mereka yang mau melanggar. Belum lagi bila mana kita melihat bagaimana nasib daripada saudara-saudara kita orang-orang Kristen yang ada di Syria, di Afghanistan, yang begitu banyak dianiaya, dibunuh, dipenggal, ditembak mati oleh karena mempertahankan iman kepercayaannya. Tidak usah jauh-jauh, bahkan di negara kita sendiri pun, walaupun tidak terekspos bahwa pengalaman daripada banyak umat-umat Tuhan yang teraniaya menjadi suatu tantangan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saya katakan cepat atau lambat bahwa kesempatan kita untuk berbicara, menyampaikan pekabaran Injil barangkali tidak seperti sebebas, senikmat apa yang kita lakukan pada saat ini. Mengapa semuanya ini bisa terjadi? Oleh karena iblis mengetahui waktunya sudah semakin singkat, sehingga dia akan mau menyesatkan banyak orang-orang percaya, dan supaya nabi-nabi palsu semakin giat bekerja untuk memutarbalikkan Injil, pekabaran firman Tuhan dan kebenarannya. Untuk itulah saya katakan, kalau ada waktu yang tepat untuk mengabarkan Injil sekarang ini, waktunya adalah saat ini. Waktunya adalah sekarang. It's now or never. Oleh karena kita tidak tahu sampai kapan waktu dan kesempatan seperti ini kita bisa nikmati. Kalau bukan sekarang, lalu kapan lagi? Kalau bukan kita dan saudara, lalu siapa lagi? Saudaraku, mengapa saudara menjadi orang Advent? Sekarang saudara tahu jawabannya. Judul khotbah saya tadi, mengapa saya menjadi anggota gereja Masehi Advent hari ke-7? Jawabannya saudara sudah tahu. Bahwa saudara dan saya bukanlah orang sembarangan. Saudara dan saya adalah orang-orang atau umat pilihan. We are a chosen people yang Tuhan sudah panggil dan pilih dengan satu misi, tugas dan tanggung jawab, agar kita semuanya terlepas daripada kedudukan saudara, strata ekonomi sosial, pendidikan saudara, untuk menjadi juru kabar firman Injil kebenaran Tuhan yang sudah semakin dekat akan datang. Berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, barangkali memang seringkali kita mendengar, itu dari dulu sudah didengung-dengungkan, sudah dekat kerajaan Allah, sudah dekat. Tetapi sampai sekarang kita menghitung, gak usah jauh-jauh, dari tahun kekecewaan 1844, kekecewaan umat-umat Tuhan yang menantikan Yesus akan datang, sudah 177 tahun. Tetapi sampai saat ini kita belum lihat dia datang. Tetapi saudaraku, saya mau beritahukan bahwa masalah waktu kedatangan ini hanyalah sebuah masalah persepsi. Oleh karena Roma 13 ayat 11 mengatakan, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya.
bagaimanapun waktu kedatangannya sudah semakin dekat daripada ketika kita menjadi orang percaya. Sekalipun dikatakan sudah dekat, kita menganut paham bahwa tidak seorang pun yang diberikan mandat untuk menentukan hari, tanggal, bulan, tahun tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Sebab Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan pada waktu kita. Barangkali kemauan kita adalah sekarang. Kemauan nenek atau orang tua kita, nenek moyang kita sudah menunggu sekian lama. Dan kita pun rindu agar itu nyata di dalam kehidupan kita sekarang. Tetapi pengkhotbah mengatakan Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Sebagaimana Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia, pergi dan kabarkan, sekalipun tidak ada orang yang mau mendengar, tetaplah kabarkan. Don't be afraid, for I am with you. Oleh karena bangsa itu atau bangsa Israel yang sudah membelot menyembah berhala-berhala, dewa-dewa sebagai untuk menyembah Tuhan yang sesungguhnya, Yeremia mendapat perintah daripada Tuhan untuk pergi dan kabarkan. Orang itu mau mendengar atau tidak, itu bukan urusanmu. Tetapi tugas yang saya mau berikan kepadamu, Yeremia, walaupun Yeremia pada awalnya masih beralasan, oh Tuhan, saya kan bukan seorang pengkhotbah pembicara yang ulung. Saya tidak bisa, tidak mampu. Allah berfirman kepada Yeremia, pergi dan kabarkan. Titik. Orang mau percaya, orang mau mendengar atau tidak, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah supaya kamu memberitahukan kepada bangsa Israel yang sudah meninggalkan aku untuk boleh kembali bertobat. Saudaraku, keberhasilan kita sebagai penginjil, ya, keberhasilan kita sebagai penginjil bukan diukur dari berapa banyak orang yang mau mendengar, bukan diukur dari berapa banyak orang, berapa jiwa yang dibaptis. Tetapi firman Tuhan mengatakan, pergi kabarkan, Injil beritahukan bahwa Yesus mencintai mereka, bahwa Yesus rindu agar mereka diselamatkan. Dan sebagai konsekuensinya, bila mana seseorang mau mengasihi Yesus, if you love me, keep my what? My commandments. Agar kembali kepada inti daripada pekabaran 3 malaikat untuk menuntun orang menurut firman Allah dan mempunyai kesaksian akan Yesus. Rasul Paulus di dalam bukunya Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 mengatakan, mengapa kita begitu yakin dengan Injil kebenaran ini adalah oleh karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia.
kita tidak perlu komentari ajaran, komentar atau keyakinan orang lain tentang keselamatan. Tetapi firman Tuhan yang kita yakini, yang kita pelajari, bahwa mengatakan bahwa keselamatan tidak ada di luar daripada siapa? Di luar daripada Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada Tuhan atau Allah, agama lain yang berani mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tetapi firman Tuhan yang kita terima mengatakan sebagai jaminan bahwa keselamatan hanyalah melalui Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudaraku, untuk mengakhiri pembicaraan khotbah saya pada pagi hari ini, barangkali kalau saya mengatakan sudah mau mengakhiri, saudara agak senang karena sudah cukup, jangan terlalu panjang ya. Tetapi ada satu pesan yang saya mau beritahukan. Di zaman teknologi informasi sekarang dan juga di zaman pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu berakhir sampai kapan. Kebaktian media sosial seperti apa yang saudara-saudara lakukan di Ebenezer Ministry menjadi suatu kesempatan yang luar biasa untuk memberitakan, bahkan dengan jangkauan yang lebih luas daripada sekedar datang kebaktian bertatap muka. Oleh karena sekarang ini di mana-mana pun, walaupun kita hanya beberapa orang di sini, tetapi di seluruh penjuru daerah boleh menyaksikan pekabaran yang kita sampaikan lewat studio ini. Secara pribadi saya harus katakan, walaupun sejak awal ketika anak mantu saya Riko mengatakan, Dedi, boleh nggak tolong ambil bagian di dalam pelayanan ministry di Ebenezer. Lalu sedikit banyak saya coba cari tahu siapa saja orang di sana, berapa banyak, supaya barang tentu saya pun akan sediakan menu yang sesuai dengan jemaat yang hadir. Tetapi dari informasi, ya benar, bahkan barangkali kita yang datang ini lebih banyak daripada yang kita datangi, ya kan? Tetapi itu tidak menjadi soal. Oleh karena memang ministry ini sudah mengkhususkan sebagai sarana media online, bukan untuk sebagai suatu tempat kebaktian offline atau tatap muka. Oleh karena 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, saya akan hadir di situ. Amin. Secara space barangkali tidak terlalu besar, tetapi saya harus nyatakan, ketika saya masuk ke tempat ini ada rasa damai dan sukacita. Oleh karena saya merasakan bagaimana seperti kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, sementara kita menyiarkan pekabaran Injil melalui media online seperti ini. Adalah menjadi doa dan pengharapan kami, bagaimana supaya Tuhan memberkati seluruh staf pengurus daripada Ebenezer Ministry ini,
untuk mengemas pelayanan media online ini menjadi suatu sarana pekabaran Injil yang sangat bermanfaat, supaya dengan demikian akan lebih banyak orang yang bergabung bersama-sama dengan kita menantikan Yesus yang sudah tidak akan lama lagi datang. Amin. Saya tidak tahu bentuknya seperti apa, tetapi bagaimanapun kalau kita mau membuat suatu produk, kita harus mengemasnya sedemikian rupa, walaupun kemasannya jangan terlalu heboh daripada isinya, ya. Ada produk yang seperti itu kemasannya berlebihan, tetapi sesudah dibuka isinya biasa-biasa saja. Itulah sebabnya saya katakan, biarlah melalui kuasa pertolongan Tuhan memberikan hikmat, kesatuan, persatuan bagi saudara-saudara yang mengelola media online ini, supaya dengan demikian orang tertarik. Karena bagaimanapun kita katakan produk ini bagus tetapi kelihatannya tidak menarik, itu pun menjadi suatu pertanyaan. Tetapi bila mana saudara-saudara mengemas sedemikian rupa, ya saudara barangkali akan lebih tahu. Sehingga dengan demikian pelayanan media online Ebenezer Ministry akan boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi hormat kemuliaan Tuhan. Saya terlalu serius tadi untuk menyampaikan pembicaraan sampai saya lupa, rupanya di tengah daripada khotbah saya ada sebuah lagu persembahan yang akan disampaikan oleh keluarga saya, dan ini adalah tema daripada pelayanan-pelayanan yang sering kami lakukan. Kami undang supaya semua tampil ke depan. Bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan yang rindu bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali yang lama kita nantikan dan menjadi puncak daripada pengharapan kita. Sebuah lagu pujian, The King is Coming. Tuhan memberkati seluruh, dan ini sekaligus barangkali mengakhiri khotbah saya. Tuhan memberkati seluruh staf pengurus daripada program Ebenezer Ministry ini, akan menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan bagi Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami. Amin. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Ebenezer Ministry dengan lagu The King is Coming, maka berakhirlah seluruh rangkaian khotbah pada Sabat ini. Bila mana ada salah kata atau kurang di dalam pelayanan kami, biarlah Tuhan menyempurnakan agar firman yang kita sudah dengar boleh menjadi firman yang tertanam, bertumbuh dan berbuah, dan kita tetap setia sampai Maranatha. Tuhan memberkati.